Kita lanjutkan dari video yang sebelumnya. Jadi, aturan empiris atau empirical rule itu adalah aturan yang dibuat untuk distribusi yang berbentuk bell shape atau lonceng. Jadi, jika memang distribusi data yang dimiliki bentuknya adalah bell shape, maka kita bisa menggunakan aturan ini, di mana ada 3 jenis perhitungan atau aturan yang ada, di mana kalau misalnya kita menghitung data, misalnya 68% dari data yang berbentuk bell shape itu berada dalam kurang lebih satu standar deviasi dari mean ya. Jadi kalau kita mengatakan berarti secara perhitungan mu plus minus 1 kali sigma itu adalah 68% dari data yang kita miliki. Nah, kalau 95% adalah kalau mu plus minus 2 sigma. Dan kalau dia 99,7% itu adalah mu plus minus 3 sigma. Seperti apa pengaplikasiannya? Jadi misalnya seperti ini, kita memiliki nilai ya. Kita anggap aja kita kayak nilai TOEFL lah ya. Nah, dengan rata-rata nilai 500, standar deviasinya adalah 90, ya. Berarti kita tahu nih ya, si sigmanya 90, ya. Si mu-nya adalah 500. Ya kan? Si mu adalah rata-rata, sigmanya adalah standar deviasi. Nah, kalau kita mau tahu, berarti 68% dari semua peserta itu skornya antara berapa sampai berapa sih gitu ya. Nah, itu menggunakan pendekatan empirical boleh, karena dia bentukannya ada bell shape. Ini udah terstat. Berarti di sini kita mengatakan bahwa 500, karena mu-nya 500, plus minus 1 kali si sigma, ya, berarti 1 kali 90. Jadi 500 kurang 90 adalah 410, 500 tambah 90 adalah 590. Jadi kita bisa mengatakan bahwa 68% dari semua peserta tes mendapat skor antara 410 sampai 590. Sama halnya dengan yang 95%. Jadi 500 plus minus dengan 2 kali si standar deviasinya. Jadi plus minus 180. Jadi 320 sampai 680. Di mana 95% dari semua peserta tes mendapat skor antara 320 sampai 680. Begitu pula untuk yang aturan 99,7%. Di sini dia adalah 500 plus minus dari 3 kali 90, jadi 270. Jadi 99,7% dari semua peserta tes mendapat skor antara 230 dan 770. Harusnya antara segitu. Ya. Jadi ini bisa digunakan untuk memberikan sebuah kesimpulan, tetapi ingat syaratnya adalah bentuk dari distribusi data harus merupakan bell shape. Nah, berikutnya ada yang kita sebut sebagai covariance. Covariance itu digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel numerik kita. Kita biasa sebut sebagai X dan Y. Nah, ini biasa kalau kalian menggunakan di scatter plot itu juga bisa melihat bentukannya seperti itu, ya. Tapi kalau di sini dalam bentuk perhitungan. Untuk rumus covariance sample itu rumusnya bisa terlihat di depan seperti ini, di mana cov dalam kurung X, Y karena variabelnya X dan Y. Di mana nanti kita tinggal totalkan dari hasil pengurangan antara X kurangin X bar dikali dengan Y kurang Y bar, ya, totalin, lalu dibagi N kurang 1. Ya. Perlu di-highlight bahwa covariance ini hanya melihat kekuatan hubungan. Jadi tidak ada hubungan kausal. Hubungan kausal itu adalah ada pengaruh antara X terhadap Y, itu kausal. Ya, jadi ini cuma bisa mengatakan bahwa X dan Y ini hubungannya gimana. Ya, jadi ada 3 jenis hasil yang bisa didapatkan. Kalau nilai covariance-nya lebih dari 0, berarti ada indikasi bahwa X dan Y itu hubungannya searah. Jadi misalnya kalau X-nya naik, Y-nya naik. Gitu. Kalau untuk lebih kecil dari 0, berarti hubungannya berlawanan arah. Jadi X naik, Y turun, atau X turun, Y naik. Nah, kalau misalnya covariance-nya sama dengan 0, kita mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara X dan Y. Gitu. Nah, tapi covariance memang memiliki kelemahan utama, di mana tidak mungkin untuk menentukan kekuatannya.
ya. Jadi seberapa kuat sih? Kita cuma bisa mengatakan ini hubungannya searah, tidak searah, atau berlawanan arah, atau kita mengatakan tidak ada hubungan. Cuman itu doang, tapi nggak bisa mengetahui seberapa kuat hubungan tersebut. Perhitungan covariance misalnya dengan contoh yang ada di buku kalian ya. Dia mau melihat tim code ini kita anggap sebagai responden ya. Kita ada 31 responden di sini. Nah, di sini kita mau lihat revenue dan value-nya ya. Kita anggap revenue itu X, value itu Y. Nah, untuk data ini. Jadi revenue X, value Y. Nah, dari perhitungan covariance ya, kalau kita hitung seperti pakai rumus gitu ya. Kita dapat nilainya adalah 5.767,7. Di sini berarti indikasinya adalah dia lebih besar dari 0. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika X naik, Y naik. Ya. Jadi, kalau revenue naik, value-nya juga naik. Tapi kalau revenue-nya turun, value-nya turun. Seperti itu. Nah, untuk di dalam Excel, kita bisa langsung menghitungnya gitu ya. Biasanya untuk membantu, kita menggunakan pembagian, di mana di kolom C, ya udah kita langsung menggunakan X-nya, nilai X-nya atau nilai dari sel A, kita kurangkan dengan X bar. Jadi nanti pasti harus ada perhitungan X bar ya. Kalau di Excel gampang, tinggal average data dari yang si kolom A. Kemudian ada untuk Y kurang Y bar. Nah, Y barnya juga gampang ya, tinggal rata-rata atau average dari yang di kolom B. Dapat nilainya. Nah, nanti untuk penjumlahannya sendiri, kita tinggal, jadi kalian cukup pakai data C dan D gitu ya, nggak usah secara manual, kita bisa menggunakan function sum product. Sum product, kita masukkan sel C, yaitu X kurang X bar, dan sel dari yang D, yaitu Y kurang Y bar. Kita langsung dapat totalnya berapa. Lalu kita bisa menghitung N kurang 1 dengan cara count, ya, count dari si datanya, ya kita tahu jadinya ini pakai rumusnya count, function count, kita tinggal ini untuk mendapat N, lalu kurangin 1. Ya, count ini kayak bisa lihat ada berapa sih memang sel yang aktif di sini gitu ya. Oh, ada 30 sel gitu ya, untuk data. Kemudian, covariance, rumusnya adalah covariance titik S. Terus kita masukkan data yang A dan yang B. Seperti itu. Ya, kalau mau langsung hitung covariance-nya. Kalau yang atas ini untuk intermediate calculation-nya ya bisa gunakan untuk kalau kalian mau manual seperti ini. Sesimpel itu sebenarnya. Atau bisa langsung pakai ini aja. Dan hasilnya ya kalau nggak ada yang salah hitung ya harusnya sama. Oke, itu caranya. Oh ya, kenapa di sini titik S ya? Karena di sini kita menggunakan covariance sample ya. Covariance, jadi hati-hati. Nanti di Excel kalian ada yang covariance saja, ada covariance.s. Nah, berikutnya kita berbicara tentang coefficient of correlation. Nah, kalau di sini kita bisa mengukur kekuatannya. Kalau tadi ini kita cuma tahu hubungannya aja. Ya, kita mengukur kekuatannya menggunakan coefficient of correlation, di mana kita melambangkan dengan huruf R. Ya, ini untuk coefficient sampel korelasi. Di mana ini tinggal covariance kita bagi dengan standar deviasi X kali standar deviasi Y. Ya. Ya, kalau covariance rumus masih sama, standar deviasi juga masih sama. Oke. Simbol yang kita gunakan ya untuk populasi itu kita sebut row, kalau untuk yang sampel kita sebut sebagai R. Makanya ini R kecil karena ini sampel. Kalau populasi ini kayak huruf P, cuman dia agak apa ya? Bukan P sebelah kiri ujungnya kiri atas itu bukan yang lancip, tapi yang bentukan ngebulet. Jadi kayak row gitu. Jadi baik row ataupun R, fiturnya adalah kita menganggap bahwa data kita bersifat bebas. Oke. Unit dia tuh bebas. Pokoknya sesuai dengan nilai datanya. Lalu rentang nilai si coefficient of correlation ini hanya antara -1 dan 1. Ya. Semakin dekat dengan -1, maka berarti kita mengatakan semakin kuat hubungan linear negatif dia. Kalau dia makin dekat dengan 1, berarti
semakin kuat hubungan linear yang positif. Kalau dia datanya lebih mendekati ke 0, berarti semakin lemah hubungan linear. Jadi kita bisa mengatakan bahwa angka 1 itu berarti dia punya hubungan linear yang kuat, kalau 0 lemah, seperti itu. Yang either dia mau negatif atau positif. Ini bentuk dari contoh datanya. Ini yang makanya kenapa kapan hari sempat saya state yang scatter plot, ya. Untuk scatter plot itu kan bentukannya kan seperti ini ya, antara variabel X dengan Y. Kalau dia punya hubungan yang sangat kuat atau kita sebut sebagai sempurna ya, itu dia akan lurus garisannya ya. Dia akan bentuk datanya seperti ini atau yang seperti ini. Tapi either dia kalau misalnya dari kiri atas ke kanan bawah itu berarti R-nya negatif. Kalau dari kiri bawah ke kanan atas dia R-nya positif. Ya, ini hubungan negatif, ini hubungan positif. Yang saya bilang bahwa kalau negatif itu berarti dia punya hubungannya berlawanan arah, kalau yang positif searah. Ya. Nah, ini contohnya yang lain kalau misalnya dia minus tapi bukan 1 dan positif tapi bukan 1. Ya. Jadi datanya agak lebih berhamburan dibanding dengan yang 1. Nah, kalau yang 0 seperti ini, jadi nggak ada hubungan. Oke. Jadi mau nilai X berapapun, Y-nya akan tetap sama. Misalnya seperti ini. Nah, ada pitfall dan ethical consideration untuk di dalam bab ini. Ya. Pitfall-nya adalah analisis data itu harus bersifat objektif. Ya. Jangan sampai ada unsur subjektivitas di sini. Ya. Untuk apa? Karena kita harus membuat ringkasan yang memang sesuai dengan kondisi kenyataan. Jangan sampai, oh menurut saya mah seperti ini ya. Jadi yang tercantum itu adalah berdasarkan subjektivitas kita. Jangan sampai seperti itu. Ya. Meskipun nanti datanya misalnya kita sudah mendapatkan sifatnya yang objektif, ya jangan sampai interpretasinya bersifat subjektif. Gitu ya. Terus, etikalnya untuk ukuran deskriptif numerik itu meskipun data kita jelek sekalipun, ya karena itu memang hasil dari perhitungan dan pengukuran, ya harus disajikan dengan setransparan mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Jadi harus objektif, netral, adil. Nah, jangan sampai kita memberikan ukuran ringkasan yang tidak tepat. Ya, jadi ini berdasarkan tadi ukuran-ukuran yang lain. Harus sesuai dengan kondisi real. Balik lagi ke pitfalls-nya. Nah, di sini kita ada beberapa lagi Excel guide. Nanti kalian silahkan lihat di Google Classroom kalian. Ada untuk yang central tendency, 1, 2, ya ada 2 jenis. Kemudian ada variation dan shape. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 video untuk itu. Dan untuk yang exploring numerical data, kita ada 1, 2, 3 video. Lalu untuk numerical descriptive measure for a population, itu ada 1. Kemudian untuk covariance dan coefficient of correlation, kita ada 1, 2, 3. Ya, jadi ada 3 video. Nanti silahkan kalian lihat berdasarkan dengan urutan yang sudah saya statekan juga di Google Classroom. Demikian untuk pertemuan ini. Terima kasih.